dari tahun 2015 hingga 2018 di Mahkamah Agung, rupanya gugatan cerai 3 kali lebih banyak dibandingkan talak. Dan sekitar 400.000 wanita menggugat cerai suaminya karena permasalahan ekonomi. Kalau dihadapi ya mungkin sudah susah juga ya. Ternyata kalau dibedah lagi penyebabnya adalah terjadinya ketidaksesuaian dalam perekonomian rumah tangga dan juga terjadinya masalah finansial yang tidak dapat diselesaikan. Zep Friends, ternyata bukan berarti keuangan rumah tangganya itu benar-benar tidak ada penghasilan. Yang terjadi adalah tidak adanya komunikasi finansial dalam rumah tangga, bahkan juga pengelolaan keuangan rumah tangga yang salah. Nah, Zep Friends, kali ini Zep Finance TV akan membahas bagaimana kita semua untuk saling terbuka sehingga kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Saya Prita Gozi dan Zep Finance TV akan mengajak semuanya untuk mematuhi checklist 5 pengaturan keuangan dalam rumah tangga. Nah, Zep Friends, kali ini saya mau kasih tips bagaimana kita memiliki checklist mengelola keuangan bersama pasangan supaya perencanaan keuangan kita bisa berjalan dengan baik. Nah, yang paling pertama adalah komunikasi. Komunikasi antar pasangan sebaiknya memang dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kapan sih waktu yang tepat untuk berkomunikasi? Sebenarnya bisa kapan saja, tetapi konon nih kata psikolog kesukaan kita, kalau mau ngobrol dengan pasangan, satu, sebaiknya memang dimulai dengan cara pandang yang sama. Yang kedua, sebaiknya di saat-saat yang memang santai. Dan yang ketiga, dengan pikiran tidak saling menyalahkan. Nah, kalau kita sudah mampu untuk melakukan itu, dipastikan deh komunikasi kita dengan pasangan bisa berjalan dengan lancar. Nah, Zep Friends, yang kedua adalah menentukan siapa manajer keuangan dalam rumah tangga. Banyak sekali sebuah rumah tangga yang merasa bahwa manajer keuangannya adalah si istri. Padahal ternyata pada saat dibedah, wow, ini bukan istrinya loh yang menjadi manajer keuangan, tetapi sebetulnya istrinya menjadi kasir keuangan di rumah tangga. Nah, apa sih bedanya manajer keuangan dan kasir keuangan? Manajer keuangan bertugas mengelola berbagai aset, termasuk juga investasi, dan juga bagaimana mengelola pinjaman yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Nah, pastinya yang namanya manajer harus bikin laporan dong. Nah, laporan inilah yang akan disampaikan pada saat berkomunikasi tadi. Sedangkan kalau kasir keuangan prinsipnya adalah bayar tagihan. Nah, sekarang Zep Friends tetap saja harus menentukan siapa yang menjadi manajer keuangan dalam rumah tangga, dan berita baiknya tidak harus si istri, tetapi bisa siapapun di pasangan tersebut yang memang lebih pandai dalam mengelola keuangan. Yang ketiga, kita tentukan tujuan keuangan bersama. Nah, yang namanya nih, kita sebagai sebuah keluarga itu sudah berbeda dengan saat kita masih lajang. Oke, biasanya tujuan keuangan itu akan ditentukan dari sudah di tahap mana keuangan keluarga ini. Biasanya akan dicirikan oleh usianya berapa, kemudian ada berapa tanggungan, lalu penghasilannya berapa, dan sebagainya. Prinsipnya ada 5 tujuan keuangan yang umumnya ingin dicapai oleh keluarga muda. Yang pertama, dana pembelian rumah tinggal, dana pendidikan anak, dana kendaraan, dana liburan, dan dana pensiun. Nah, 5 dana ini sebaiknya dibicarakan seperti apa ingin dicapainya, lalu kapan, dan juga bagaimana sumber daya untuk mencapainya. Jangan lupa, tanpa itu kita jadi tidak tahu arah tujuan keuangan kita tuh mau dibawa kemana. Nah, dana darurat juga tetap perlu dimasukkan ya, dan juga kalau memang ingin dana-dana impian lainnya. Yang keempat, ini dia nih yang kerap menjadi sumber keributan dalam rumah tangga. Zep Friends, berapa kontribusi penghasilan yang akan masuk ke dalam keuangan rumah tangga? Nah, ini memang yang menjadi banyak perdebatan. Yang namanya Zep Friends berkonsultasi di direct message atau sesi kelas Pops online itu banyak banget. Semuanya tuh bingung. Seharusnya seperti apa sih? Oke, jadi seharusnya seperti apa sebenarnya tidak ada idealnya. Tetapi paling tidak ada 5 tipe hubungan keuangan yang bisa dipilih oleh suami dan istri. Dan setiap hubungan keuangan itu memiliki plus minus, dan masing-masing itu juga akan memiliki konsekuensi yang berbeda-beda bagi setiap pasangannya. Nah, yang terakhir nih Zep Friends,
Tentukan budget dan cara alokasi keuangannya. Tentu saja sih aku akan mengajak Zap Friends untuk membaginya dengan konsep ZAPFIN. Zakat, assurance, present consumption, future spending, investment. Nah, biasanya hal ini akan terbagi menjadi 7 pos alokasi keuangan. Kalau lupa, coba lihat lagi deh episode yang tentang 7 pos alokasi keuangan di segmen gajian pas. Nah, Zap Friends, kalau kita sudah berhasil nih untuk mengisi checklist 5 tadi itu, biasanya sih keuangan keluarga kita akan berjalan dengan lebih lancar. Zap Friends, rupanya memang sih ya, keuangan itu sangat berpotensi menjadi sumber masalah dalam rumah tangga. Dan hal ini juga diamini oleh psikolog senior Mbak Vera Uli. Beliau mengatakan hal tersebut sangat wajar dan ini sering terungkap di sesi kelas Pops Online Let's Talk Money Honey. Nah, rupanya Zap Friends, penyebabnya adalah karena memang ada beberapa tipe hubungan keuangan yang bisa dipilih oleh suami dan istri. Secara umum sih, kalau kita lakukan survei, kira-kira ada 5 bentuk, dan 5 bentuk ini masing-masing memiliki plus minus. Mana yang terbaik untuk Zap Friends bisa jadi berbeda untuk pasangan yang lainnya. Nah, yuk kita lihat yuk apa saja 5 tipe hubungan antara suami dan istri. Pertama, tim suami plus istri sama dengan 100% untuk keluarga. Ini adalah tipe di mana pasangan suami dan istri benar-benar menggabungkan seluruh penghasilan yang mereka miliki ke dalam keuangan rumah tangga. Jadi memang gaji suami dan gaji istri semuanya dimasukkan nih ke dalam satu pundi-pundi, lalu kemudian akan digunakan untuk keperluan keluarga. Apa positifnya dari tipe ini? Yang pertama, pastinya sumber daya keluarga itu akan sangat kuat, sehingga umumnya tujuan keuangan bersama akan mudah tercapai. Tapi ada sisi minusnya juga loh rupanya. Sisi minus dari pemilihan hubungan ini adalah memang kurangnya kebebasan dalam alokasi belanja pribadi. Dan kadang-kadang timbul perselisihan atau jealousy. Jadi misalnya gini, istrinya bilang, oh, kayaknya kamu udah belanja mulu deh. Suaminya bilang, kayaknya kamu yang belanja mulu. Nah, ini karena semuanya dimasukkan ke dalam rumah tangga, akhirnya jadi bingung deh sebenarnya siapa yang udah lebih banyak belanja. Yang kedua, tim suami sama dengan 100% untuk keluarga, tim istri sama dengan 100% untuk istri. Kalau udah lihat senyuman saya, Zap Friends, sepertinya kalian bisa tebak ya kalau di keuangan keluarga saya seperti apa pilihannya. Betul sekali. Nah, jika memilih ini, maka penghasilan suami sepenuhnya adalah milik keluarga. Sedangkan penghasilan istri memang biasanya sih di-keep atau disimpan untuk istri sendiri. Nah, biasanya kalau misalnya yang seperti ini, alokasi untuk budget shopping suami itu biasanya dijatahin oleh istrinya. Jadi tips dari saya, kalau bisa sih memang sepakat dulu nih, kira-kira suami punya playing account berapa banyak sih jumlah rupiahnya misalnya. Supaya suami juga merasa nyaman, istri juga tidak merasa bersalah gitu kan ya. Nah, saya sendiri juga punya tips sih untuk para istri yang memang menerapkan hal ini. Kan bagaimanapun yang kita inginkan adalah keuangan keluarga itu bisa sejahtera. Supaya masa depan kita juga baik kan. Jadi kalau bisa penghasilan kita janganlah 100% semuanya buat shopping pribadi. Tapi kalau bisa hal ini malahan kita push untuk menambah jumlah aset investasi terutama untuk masa pensiun. Nah, plus minusnya, plus untuk hubungan ini adalah biasanya suami itu lebih disayang loh oleh para istri. Oke, karena apalagi kalau istrinya memang tidak berpenghasilan ya, betul-betul sangat bergantung pada apapun yang suaminya berikan. Sedangkan memang sisi negatifnya itu biasanya kalau istri tidak pandai mengelola keuangan, nah kesehatan keuangan keluarga tuh yang akhirnya bisa terancam. Hubungan yang ketiga, tim suami sama dengan 50 hingga 80% untuk keluarga, sisanya disimpan sendiri. Istri sama dengan 100% untuk istri. Jadi ini mungkin hampir serupa dengan tipe yang kedua, tetapi bedanya di sini suami sudah mengalokasikan jatah untuk pribadinya sendiri. Jadi selebihnya yang diberikan untuk istri. Tetapi istri sendiri juga tidak ditanyakan berapa sih penghasilan kamu dan apakah memang perlu disampaikan untuk keuangan rumah tangga. Nah, beberapa pasangan menyukai metode ini karena dirasa bahwa lebih adil, kemudian merasa bahwa suaminya juga lebih punya kendali atas keuangan sendiri. Nah, banyak alasan kenapa suami juga mengadopsi metode ini. Salah satunya, kalau kata psikolog, adanya black box keuangan dari kehidupan masa lalu. Apa tuh black box? Jadi ini merupakan suatu
memori dalam dirinya dia, mungkin masa kecilnya seperti apa, dan dia merasa nggak nyaman gitu kalau memberikan 100% semuanya ke keluarga. Jadi harus ada yang dia keep sendiri. Nah, hal seperti ini tidak bisa kita judge ya, Zep Friends, tapi ini merupakan memang masalah pribadi setiap orang yang memang sebaiknya diselesaikan masing-masing. Nah, plus dari tipe hubungan ini, pertama, suami masih merasa punya kendali untuk kebutuhannya. Lalu yang kedua, jika memang suami kita pandai berinvestasi, maka bisa dipastikan aset investasi keluarga akan bertumbuh dengan baik. Tapi sisi negatifnya juga ada. Yang pertama, jika memang komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik, biasanya sih potensi saling curiga menjadi lebih tinggi. Lalu berikutnya, jika alokasi penghasilan yang diberikan tidak sesuai dengan budget, maka istri berpotensi berutang. Nah, ini pernah kejadian nih memang. Istrinya tuh sebenarnya membutuhkan dana misalnya 10 juta untuk bisa menjalankan rumah tangga. Tetapi suaminya tidak tahu. Jadi hanya kasih 8 juta. Nah, 2 jutanya ngambil dari mana? Rupanya istrinya diam-diam menggadaikan emas atau mengambil pinjol dan lain-lain. Pada akhirnya nih, saat mulai ditagih-tagih kan ketar-ketir dong karena tidak mampu untuk membayarkan. Nah, malah masalahnya jadi lebih besar lagi. Jadi Zep Friends yang memilih tipe ini, pastikan komunikasi berjalan dengan baik ya. Yang keempat, tim suami 50% untuk A, B, C. Tim istri 50% untuk DEF. Jadi prinsipnya suami dan istri saling melakukan pembagian tugas dalam menyelesaikan kebutuhan. Bahkan kadang-kadang nih penghasilan dari masing-masing suami dan istri tidak saling diketahui. Yang penting beres katanya gitu. Misalnya gaji suami digunakan untuk membayar cicilan rumah, uang sekolah anak, dan belanja bulanan. Sedangkan gaji istri digunakan misalnya untuk bayar tagihan listrik, telepon, dan menambah untuk urusan liburan. Sebenarnya sih sah-sah saja karena masing-masing merasa punya kebebasan untuk mengatur keuangannya sendiri. Nah, plusnya suami dan istri biasanya merasa adil dalam alokasi keuangan, terutama untuk mereka yang generasi sandwich. Jadi mereka tidak merasa bersalah saat memberikan penghasilannya untuk keluarga besarnya. Tapi sisi negatifnya juga ada. Sisi minus dari pemilihan tipe hubungan yang ini, jika salah satu terkena penurunan penghasilan, maka keuangan keluarga bisa berantakan. Kenapa? Karena kan 50% yang dikasih secara rupiahnya jadi lebih kecil kan, terutama di masa pandemi seperti ini. Jadi kembali lagi, tipsnya balik lagi, yaitu komunikasi harus berjalan dengan baik. Ada lagi nih rupanya tim kelima, yaitu tim istri tahu beres. Umumnya hal ini memang diadopsi bila mana salah satu pasangan tidak bekerja secara aktif. Nah, metode seperti ini biasanya dilakukan dengan istri minta jatah uang ke suami. Tetapi suami itu hanya memberikan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya rutin. Kalau memang ada pengeluaran di luar dari pengeluaran utama, ya memang istri harus seperti meminta lagi. Nah, terkadang istri juga dibekali oleh kartu debit atau kartu kredit tanpa paham bagaimana cara suami mengisinya. Pokoknya setiap belanja gesek, kelar aja urusannya. Sejujurnya sih, secara perencanaan keuangan, hal seperti ini bila mana tidak terkomunikasikan dengan baik, itu bisa berpotensi bahaya. Terlebih bila mana tidak ada dana darurat yang sudah disiapkan untuk keluarga tersebut. Nah, plusnya suami akan merasa lebih nyaman dan istri tidak banyak pikiran karena kan udah tahu beres. Tetapi negatifnya, jika ada resiko keuangan, misalnya salah satu terkena sakit, nah ini bisa berpotensi keuangan ambyar. Nah, di antara 5 tipe pilihan hubungan suami dan istri yang tadi, Zep Friends dan suami atau istrinya pilih yang mana?